Bismillah. Allah. Allah. Ini gimana tadi sampean Rogo Sukmo tadi gimana sekarang kabar? Saya dalam semedi saya itu sangat-sangat Yang di kampung ini loh, iya. yang di kampung Santet, kampung jual beli tuyul itu dalam Rogo Sukmo sampean bagaimana sekarang kabar? Perawang saya dan dalam pengintaian saya itu memang terlalu parah gitu. Terlalu parah, terlalu banyak penganut itu pesugihan itu. Jadinya memang ekstra bekerja kita untuk menumpas kebatilan itu, kemusyrikan di daerah sini. Kita kirim Al-Fatihah dulu, yang dulunya cikal bakal di sini, yang babat alas di sini. Iya. Biar kita tidak terjadi apa-apa. Amin. Lalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Amin. lalu dilindungi kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susun cikal bakal desa iki, babat alas desa iki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua. Iya kalau Susun cikal bakal desa niki, cikal bakal babat alas niki. Al-Fatihah. Iya karena Susun cikal bakal desa niki, babat alas desa niki. Al-Fatihah. Iya karena berdua ya karena saya kita Susun cikal bakal desa niki, babat alas desa niki. Al-Fatihah. Iya karena Susun cikal bakal desa niki, babat alas desa niki. Al-Fatihah. Iya karena berdua ya. Susun cikal bakal desa niki, cikal bakal babat alas niki. Al-Fatihah. Iya karena Iya. Juga ada yang molokot. Susun cikal bakal desa niki, babat alas desa niki. Al-Fatihah. Iya karena Allah tadi sudah kita tawasuli yang cikal bakal di desa ini, cikal bakal desa
santet ini dan juga babat alas di desa ini dulu. Insya Allah. Alhamdulillah sudah keterima tadi kita tawasul, kita kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah beliau mengizinkan kita masuk di sini. Dan juga sebelum kita melakukan bincang-bincang kita menyendiri dari dukun jual beli tuyul, ala kali baiknya kita bersolawat kepada junjungan kita, panutan umat Islam semua, Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Selawat ini sudah dijazakan oleh Abah Yai Roti dan juga sudah dijazakan oleh Gus Almarhum selaku guru kami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbama katawasufa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana ya Rabbama katawasufa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana ya Rabbama katawasufa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Barakatil Fatihah. Iya, kenapa dia? Jadi gimana kalau kita bisa sahabat ini? Ya, menurut aku, menurut perang kobar, kita harus tidak berhentinya berusaha mengupas tuntas masalah ini. Benar, Kang Kobar. Soalnya di desa ini sudah banyak yang kehilangan uang sekarang Kobar. Kan kita juga kasihan sekarang Kobar. Iya. Kasihan orang itu kerja pagi sampai malam
Betul Mas Bandi, betul. Begitu gajian, begitu mendapatkan uang, uang sudah dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba hilang. Karangkobar, perasaan sampean gimana kalau uang sampean hilang, diambil tuyul? Perasaan sampean bagaimana? Ya kalau perasaan orang kampung mungkin dia mau mengadu sama siapa, sedangkan dia tidak tahu pencurinya, hilang dengan seketika tanpa bekas, tanpa tahu pencurinya. Dia juga tidak mencongkel pintu jendela, tahu-taunya hilang aja gitu. Jadinya mau tidak mau sebagai kita penanggung jawab keamanan dari segi kasat mata, kita harus bergerak. Saya lihat dari tadi sekarang banyak di sekitar sini. Kita belum masuk desa sana. Banyak tuyul berkeliaran di sini sekarang Kobar. Betul. Saya juga kasihan sekarang Kobar. Kalau saya sendiri uang saya hilang, diambil tuyul, saya juga tidak terima. Iya. Itu saya udah berjuang loh. Iya. Kalau saya sendiri. Tapi kalau kita Sudah mengeluarkan keringat pagi, iya, tidak kenal lelah, pagi sampai malam, nggak kenal panas, nggak kenal kehujanan. Begitu gajian, bukannya bentar sekarang Kobar, 1 bulan sekali kalau gajian itu langsung begitu hilang uang. betul. Itu kan nggak terima gitu loh Betul. sekarang Kobar. Ya kita bisa bantu, kita bantu sekarang Kobar. Iya benar, saya udah Kita akan cari. betul. Tetapi Mas Dandi, walaupun kita mengadukan, harus kita punya aturan dari guru kita, dari Abah Yai sama diskusi. Kita punya aturan, jangan terburu-buru kita ikut aba-aba dari Gus Ibu. Tapi ini sekarang Kobar sudah bertahun-tahun ini sekarang Kobar, bukan sehari 2 hari. Saya kasihan sama warga desa di sini sekarang Kobar. Betul, sama. Siapa merasa kasihan nggak sekarang Kobar? Ya Allah. Bagaimana saya mengungkapkan rasa kasihan saya? Saya ikut bertahun-tahun. Saya ikut merasakan betapa sedihnya orang kehilangan uang. Ya Allah. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kalau saya diizinkan meringkus semua orang-orang yang berbuat memelihara tuyul, membeli tuyul untuk pesugihan untuk dirinya sendiri, saya akan ringkus itu. Cuman kita kan menunggu perintah dari Abah Yai dan Gus itu. Betul, Karangkobar. Saya tidak bisa didiamkan lagi nih Karangkobar. Sudah merajalela Karangkobar. Bukan cuma 1-2 orang yang kehilangan, bahkan ratusan yang kehilangan Karangkobar. Itu yang mempunyai tuyul itu tidak 1-2, banyak. Kok tega orang-orang kayak gitu? Seperti kampung tuyul gitu. Ya di sini Karangkobar kampung santet, kampung tuyul, pemuja tuyul Karangkobar. Kok tega orang seperti itu mengambil uang seenaknya sendiri? Dan yang memelihara tuyul ini tidak mau bekerja, cuma mengandalkan pesugihan tuyul ini. Saya sangat kasihan sama masyarakat kampung sini Karangkobar. Saya udah berjanji Mas Andi, saya akan bela di belakangnya Idris dan Abah Yai menumpas kemusyrikan. Saya udah berjanji setelah saya dipogatkan oleh beliau, saya akan berjanji sekuat tenaga saya. Insya Allah tidak kesulitan kalau cuma menangkap sebuah dukun tuyul bagi Karangkobar. Tadi saya juga ada kejanggalan Karangkobar. Iya. Kita bertemu orang mancing, mengapa yang dibawa cuma cuyu sama membawa air?
saya kejanggalan tadi Karangkobar. Ya mungkin itu sebagian. Tiap hari dari kemarin kita sudah intai 7 hari. Mengapa orang mancing itu yang dibawa di kantongnya bukan ikan, mengapa cuyu sama air Karangkobar? Itu menjadi alasan kuat bahwasanya di sini betul-betul untuk memelihara tuyul Karangkobar. Betul. Mengapa kita bertemu setiap orang mancing itu membawa cuyu berkilo-kilo dibawa ke desa sini Karangkobar? Sama curiga enggak Karangkobar? Ya curiga. Itu untuk apa itu? Cuyu itu. Umumnya orang mancing dapat ikan. Iya. Cuyu. Itu untuk apa Karangkobar? Ya mungkin untuk mainannya si tuyulnya itu. Astagfirullahaladzim. Biar tuyul itu betah. Saya juga heran. Mengapa orang mancing ini tiap hari keluar masuk sini, keluar masuk. Setiap masuk sini malam habis maghrib. Saya lihat membawa cuyu, bukannya membawa ikan, padahal orang mancing sekarang Kobar. Itu saya sempat heran sekarang Kobar. Demi Allah saya akan membantu itu. Saya nggak tega sama masyarakat kampung sini sekarang Kobar. Kasihan. Iya sama Mas Dani, saya juga nggak tega. Saya juga pernah ngobrol-ngobrol sama orang kampung sini. Sudah disimpan di lemari, di bawah bantal, ditaruh di atas, ditaruh di dompet, ditaruh di sempitan baju, sudah dikancing lemarinya, masih hilang. Kalau tuyul Mas Dani sifatnya halus. Itu bagaimana cara biar tuyul itu tidak bisa mengambil uang lagi itu? Bagaimana caranya, Karangkobar? Salah satunya harus punya tempat dan wadah yang sudah dijasa, yang sudah diasma oleh para guru seperti itu, atau kotak perhiasan itu, kotak duit itu udah dikasih nafas bacaan suci. Kadang-kadang di brankas juga itu masih hilang sekarang Kobar. Itu supaya tidak warga, kan banyak yang tanya, gimana Mas, gimana Cak, biar uang saya tidak hilang lagi. Tiap hari saya hilang uang saya, dari mulai yang 5.000, 20.000, 50.000 sampai yang ratusan ribu hilang Karangkobar. Itu bagaimana caranya sih Karangkobar? Ya caranya dari kotak kayu, langsung dari dompet, langsung dari kotak brankas itu dikasih apa Karangkobar? Ya kita cari barokahnya para guru. Di pagar apa itu Karangkobar? Ya kalau khusus buat Karangkobar itu ada bacaan, saya udah paham. Kalau soal tuyul apa segala babinya seperti itu, insya Allah saya bisa menangani, bisa membuat bentuknya jin seperti tuyul itu tidak bisa masuk gitu. Dan juga saya herannya di sini kampung ini Karangkobar, mengapa setiap malam Jumat banyak, setiap habis maghrib, bukan saja membawa cuyu di sini, banyak juga yang membawa kembang 7 rupa. Itu untuk apa sih Karangkobar? Itu untuk pemanggilan. Kalau kembang itu untuk pemanggilan, untuk sesajen. Itu biasanya itu ditaruhin lilin di depannya. Dan juga ini dari jauh sih Karangkobar, mengapa bau dupa itu? Ya pasti itu kan macam pemanggilan, penyuruhan. Kan sudah mulai bau dari tadi Karangkobar, dupanya ini. Disuruh sama majikannya, asalkan si tuyul itu udah kenyang, udah disusuin, dikasih makan semacam pewangian kembang 7 rupa, dia pasti akan disuruh sama majikannya. Tetapi kan ada satu perjanjian, jadi penjara tuyul itu iya. Perjanjiannya sama kan dulunya kan, maaf iya, sebelumnya dulunya sampai ilmu hitam, sekarang alhamdulillah sampai sudah
sadar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dulu-dulunya itu perjanjiannya bagaimana itu? Kalau mau memelihara tuyul, jual beli tuyul, membeli tuyul itu perjanjiannya bagaimana? Sama dukun yang menjual tuyul itu. Perjanjiannya Sekarang Kobar sama dukun itu kan dia harus menyusui. Astagfirullah. Harus menyusui. Dia harus perempuan ya. Perempuan itu harus menyusui. Harus menyusui. Astagfirullahaladzim ya Allah. Harus menyusui sampai dia kenyang bisa disuruh. Sebelum dia kenyang dengan susu itu tidak akan pergi. Nah tetap aja sampai keluar darah dia hanya akan nyusui. Kalau udah kenyang dia pergi mencari. Nah seperti itu. Sampai perempuan yang menyusui sampai kering, kehabisan darah. Baru saya lihat di desa ini sekarang Kobar, mengapa perempuannya cuma tulang, itu sama kulit, itu sudah habis. tapi yang laki-laki gemuk-gemuk. Kehabisan darah. Tapi ya kalau perempuannya cuma kelihatan tulang sama kulit saja, Iya. Karang Kobar. Perjanjiannya seperti jadi perempuan itu jadi korban. Makanya kita membasmi tuyul itu bukan sekedar membasmi para dukunnya, kita menolong para perempuan yang sudah kena bujuk rayuan suaminya. Astagfirullahaladzim. Mengapa jalan juga saya juga heran Karang Kobar. Ya Allah. Mengapa kalau jalan tangannya di belakang semua, perempuan sama laki-laki di sini di desa ini, tangannya di belakang gini. Dia gendong. Kalau orang awam dia tidak akan bisa melihat apa yang digendong. Tetapi kalau orang punya kemampuan melihat, dia akan melihat yang digendong itu apa. Seperti itu. Kalau kita melihat dari mata telanjang tidak bisa melihat. Tidak bisa. Kalau kita melihat dari mata batin menggendong tuyul itu berarti sekarang Kobar ya. Betul, betul. Berarti dulunya itu sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau ibunya, Saya lihat di sini sekarang Kobar, yang istrinya ini sakit-sakitan, suaminya ini sehat. ya itu dampaknya itu ke. Itu bisa merenggut nyawa enggak Ya sekarang memang Kobar? tumbalnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Jadi yang paling parah itu yang harus kita kasih pelajaran, kasih hukuman itu suami. Kalau seorang perempuan dia merasa takut sama suaminya, dia pasti mau membunuh. Dan itu suami istri itu saya keganjalannya tidak mempunyai anak sekarang Kobar. Memang tidak boleh. Dan sehari-harinya saya dapat informasi dari warga, sehari-harinya orang ini tidak pernah bekerja. Dia cuma membeli cuyu, membeli bunga 7 rupa, membeli dupa dan membeli lilin. Dan orang suami istri ini tidak mempunyai keturunan. Iya. Tidak mempunyai anak. Saya ganjalnya itu Karang Kobar. Memang untuk manfaat Oh. perempuan itu membuat menyusui tuyul saja Mas Andi. Membuat kekayaan aja gitu. Itu dampaknya ke istrinya, kan kasihan istrinya kalau berlarut-larut kita diamkan. Ayo kita peranin itu gitu. Untuk menyelamatkan para perempuan yang sudah dihasut sama suami. Insya Allah dengan izin Allah, Abah Yai sama Gus Idris, kita semua bisa menang. Insya Allah. Ya, Betul Karang Kobar. saya sudah berjanji akan mendukung sepenuh hati dalam perjalanan dakwah Abahnya Rosti dan guru kita Gus Idris. Sudah Karang Kobar. Ini dari maghrib sahabat-sahabat, kita nyampe subuh untuk menyelidiki. Saya dengan Karang Kobar sudah ditugaskan oleh Gus Idris Almarbawi dan juga sudah diizinkan oleh Abah Yai untuk menyelidiki kampung tuyul ini sahabat-sahabat. Ternyata benar banyak berkeliaran tuyul-tuyul di sini.
kita mau mengambil keputusan, kita minta izin dulu sama Gus sama Abah. Diperbolehkan tidak? Kalau kita diperbolehkan, langsung kita ambil keputusan. Betul. Kalau saya udah diizinkan sama guru kita, akan kuringkus semua tuyul itu. Akan kutempatkan kerangkeng yang pernah saya di kerangkeng dulu. Akan kubakar mereka semua. Bukan saya tidak mampu, cuman saya udah berjanji menurutkan apa kata guru kita. Betul. Sudah dengar kabar, Ya, kita lebih baik pulang dulu. dia kasih kabar malah. Kabar dia akan minta kabar tak infonya dari kita. Insya Allah Nanti kita bangun sholat subuh sama kita. sehabis subuh kita nanti matur sama Gus, matur sama Abah. Iya. Bahwasanya betul di sini banyak berkeliaran tuyul dan juga banyak keganjalan di sini. Ganja. Tiap malam keluar masuk orang membawa cuyu, orang mancing. Dan tiap malam perempuan keluar masuk membawa bunga 7 rupa dan juga dupa, lilin. Dan juga orang yang memelihara tuyul ini tidak mempunyai keturunan. Yang perempuan hanya tulang sama kulit, yang laki-laki kok bisa sehat. Dan juga orang ini udah banyak dari warga menginformasikan kita tidak pernah bekerja. Tidak pernah bekerja. Mengapa rumah mewah, banyak mobil, banyak motor. Sudah, sekian dari saya Sri Gandhi bersama Syekh Karangkobar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.